Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan kelas B042. Di sini kami akan melakukan observasi di salah satu restoran di kota Surabaya, yaitu di Palacio Sky yang berada di daerah Nginden. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Arafa dengan NPM 2204201192. Perkenalkan, saya Firnanda Eka Wahyuni dengan NPM 2204201065. Perkenalkan, saya Anissa Nur Anutia, NPM 2204201065. Nama saya Devita Zaramanda dengan NPM 2204201166. Teori pengambilan keputusan sendiri dalam bisnis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memilih alternatif yang tepat untuk dijadikan sebuah keputusan dalam suatu bisnis. Tujuannya sendiri diadakannya teori pengambilan keputusan itu yaitu agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan berkualitas sehingga dapat diimplementasikan dengan baik demi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kenapa sih perlu dilakukan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang tidak tepat akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap-tahap dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, yang pertama itu yaitu kita mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua yaitu kita mulai mengumpulkan informasi dan data-data yang relevan sesuai dengan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu kita melakukan riset. Yang keempat yaitu kita harus tetap mempertimbangkan semua fakta yang ada. Yang kelima yaitu kita lebih mengurangi pilihan yang mana yang tidak tepat, yang tidak relevan. Nah, yang keenam yaitu menghindari menganalisis yang terlalu lama karena itu terlalu membuang waktu. Yang ketujuh yaitu kita harus mengevaluasi semua sehingga dapat memberikan keputusan yang baik untuk masalah tersebut. Nah, fasilitas yang ada di Palacio sendiri yang pertama yaitu ada chapel. Nah, chapel ini yaitu sebuah gedung yang biasanya digunakan untuk acara sakral seperti pemberkatan pernikahan. Untuk kapasitasnya sendiri yaitu dapat menampung 40 orang di dalamnya. Nah, untuk fasilitasnya sendiri yaitu ada sound system dan ada standing icon dan juga chapel ini terletak di lantai 3 dan bersifat terbuka ruangannya. Nah, selain untuk pemberkatan pernikahan, chapel ini biasanya juga dapat digunakan untuk acara lainnya seperti ulang tahun, tunangan, dan acara perpisahan. Nah, itu bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Di Palacio Sky ini mereka menyediakan coffee and bar yang dimana mereka menjual makanan dan minuman seperti kopi, teh, dan soda. Untuk kapasitasnya sendiri mereka terbilang cukup luas dan untuk penyajian makanannya sendiri mereka menyajikan secara menarik dan sangat menggugah selera. Selanjutnya di Palacio
beberapa fasilitas yang sudah disebutkan sebelumnya, Palacio juga menyediakan fasilitas berupa food extreme. Nah, food extreme sendiri menyediakan makanan dari dalam maupun dari luar negeri. Makanan dari dalam negeri diantaranya ada rawon, nasi campur, dan sebagainya. Sedangkan makanan dari luar negeri diantaranya ada spaghetti, pizza, dan sebagainya. Selain makanan, food extreme juga menyediakan beberapa minuman seperti tea series, milk series, dan lain sebagainya. Harga dari food extreme sendiri juga sangat terjangkau, dari mulai 18.000 hingga 100.000. Nah, di Palacio sendiri juga disediakan tempat untuk menikmati hidangan dari food extreme. Ada di lantai 2 dan lantai 3. Di lantai 3 kita bisa menikmati hidangan dengan melihat pemandangan view kota Surabaya. Kemudian kami akan memaparkan beberapa informasi-informasi yang kami dapatkan melalui observasi yang kami lakukan. Informasi-informasi yang kami dapatkan berdasarkan teori pengambilan keputusan dalam suatu bisnis, diantaranya di Palacio Cafe Sky ini kita mendapati sesuatu hal seperti untuk pembayaran di Palacio Sky ini belum bisa dilakukan menggunakan QRIS, yang dimana pada saat ini QRIS sendiri itu merupakan sesuatu hal yang harus dimiliki untuk mempermudah para customer untuk membayar makanan atau minuman yang mereka pesan di dalam sebuah restoran. Nah, untuk makanan dan minuman sendiri yang disediakan oleh Palacio ini, menurut saya dari segi harganya sudah pas, sangat cocok untuk kantong pelajar, sangat cocok untuk menemani pelajar untuk mengerjakan tugas. Namun dari segi rasa, menurut saya mungkin lebih bisa diperbaiki lagi karena beberapa rasa dari makanan yang kami pesan terasa hambar. Baik, di sini saya mengamati mengenai tempatnya sendiri mengusung tema tropikal dan memberikan suasana seperti di Bali. Nah, untuk tempatnya sendiri yaitu strategis karena di depan kampus. Nah, untuk tempatnya sendiri sayangnya seperti tidak terawat, jadi tidak sesuai dengan yang saya lihat di sosial media. Nah, selanjutnya di sini saya mengamati tentang bagaimana pelayanannya. Pelayanan di sini menurut saya itu kurang berkoordinasi antara pihak dapur atau chef dengan waitersnya sendiri. Karena tadi saat pemesanan menu itu waiters ditanya tentang list makanannya itu tidak tahu. Selanjutnya sendiri untuk pelayanannya, untuk pengantaran makanannya itu sudah cukup bagus. Waiters mengantarkan makanan ke meja pelanggan. Menurut kelompok kami sendiri, mungkin dari pihak atasan dari Palacio ini segera mengambil keputusan untuk memperbaiki dari operasional Palacio ini sendiri, karena Palacio ini merupakan bisnis F&B yang cukup menjanjikan. Dan Ayo berapa sih? Ayo. dan letak Palacio Sky ini sangat strategis dan dia memiliki beberapa fasilitas yang mungkin jika diperbaiki akan menjadikan peluang bisnis bagi kepala manajer dan menjadikan bisnis ini semakin berkembang. Dan untuk Palacio sendiri yaitu di lantai 3-nya itu bisa buat city light atau enggak sky dinner gitu kan bagus gitu. Jadi pihak atasan itu bisa lebih memperbaiki antara operasional dan manajemen Palacio restoran ini sendiri agar lebih menarik. Sekian observasi dan informasi-informasi yang kami dapatkan dari Palacio Sky ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.